Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa semua? Mudah-mudahan teman-teman senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, dijauhkan dari berbagai kesulitan, dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, hari ini kita bertemu kembali untuk pertemuan kedua di mata kuliah Matematika Radiologi bersama saya Dian Nurramdiani. Hari ini kita akan membahas mengenai teori himpunan. Nah, pertama-tama saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman, apa sih yang ada di benak kalian ketika mendengar istilah himpunan? Tentu saja, istilah himpunan ini bukan sesuatu yang asing bagi kalian, karena saya yakin dan percaya bahwa teman-teman sudah pernah mempelajari mengenai teori himpunan di bangku SMA atau SMP mungkin ya. Saya lupa sejak kapan teori himpunan ini mulai diajarkan ke siswa. Tapi saya yakin teman-teman memang sudah pernah mempelajarinya dan sudah mengenal dengan baik dari teori himpunan. Dan saya harapkan hari ini teman-teman belum melupakan sama sekali mengenai apa yang sudah kalian pelajari dahulu di SMA. Karena hari ini kita akan mempelajari kembali, kita akan mereview kembali, kita akan menggali kembali mengenai teori himpunan yang sudah kalian pelajari dahulu. Baik, kita mulai saja. Berikut adalah outline yang akan saya sajikan. Yang pertama yaitu definisi himpunan. Yang kedua, keanggotaan dan kardinalitas. Yang ketiga, penulisan himpunan. Yang keempat, macam-macam himpunan. Yang kelima, relasi antar himpunan. Yang keenam, operasi himpunan. Dan yang ketujuh adalah sifat-sifat operasi. Nah, dari ketujuh outline tersebut, kira-kira bagian mana sajakah yang kalian masih ingat dengan jelas? Adakah salah satu di antaranya? Mudah-mudahan ketujuh-tujuhnya kalian masih mengingatnya dengan baik ya. Oke, baik, kita mulai dari pengenalannya atau introduction-nya. Jadi teori himpunan ini pertama kali ditemukan pada akhir abad ke-19. Teori himpunan ini dianggap sebagai dasar yang membangun hampir semua aspek dari matematika dan merupakan sumber dari mana semua ilmu matematika diturunkan. Teori tentang himpunan ini pertama kali ditemukan oleh seorang ahli matematika Jerman bernama G. Cantor. Beliau adalah matematikawan yang hidup di antara tahun 1845 sampai dengan tahun 1918. Oke, definisi himpunan menurut Cantor yaitu katanya himpunan adalah kumpulan atau koleksi benda nyata, benda yang dapat dibedakan intuisi atau intelektual kita yang dipahami secara keseluruhan. Bisa digarisbawahi di sini bahwa benda tersebut dapat dibedakan secara intuisi atau intelektual. Artinya, benda tersebut sudah jelas. Kita bisa membedakan benda-benda secara intuisi atau secara intelektual. Lalu apa definisi himpunan menurut istilah yang lebih sederhana ya? Himpunan, istilah himpunan, terutama himpunan dalam matematika, ini berasal dari kata set dalam bahasa Inggris. Himpunan di sini artinya adalah suatu kumpulan atau koleksi dari objek-objek sembarang. Nah, objek-objek sembarang ini boleh bentuknya real atau abstrak. Real atau abstrak maksudnya di sini boleh yang tampak oleh mata ataupun tidak tampak oleh mata. Yang jelas, objek-objek sembarang di sini harus terdefinisi dengan jelas. Objek-objek tersebut, bagaimana cara mengumpulkan objek-objek tersebut? Nah, objek-objek yang terdefinisi dengan jelas tersebut
dikumpulkan melalui berdasarkan sifat atau keadaan mereka yang sama, ataupun berdasarkan suatu aturan tertentu yang ditentukan. Contoh, karena himpunan ini merupakan suatu kumpulan, maka kita bisa memberi contoh misalkan kumpulan ibu-ibu yang menggunakan baju merah. Oke, kumpulan ibu-ibu yang menggunakan baju merah. Definisi di sini itu sudah jelas. Yang pertama adalah ibu-ibu. Artinya, kalau ada laki-laki yang berbaju merah, maka otomatis laki-laki ini tidak masuk ke dalam kumpulan tersebut. Atau seorang wanita yang menggunakan pakaian warna hijau, maka sudah jelas wanita tersebut tidak masuk ke dalam kumpulan ini. Karena walaupun dia seorang wanita, tapi dia menggunakan pakaian warna hijau. Jadi artinya definisinya di sini sudah dibatasi oleh aturan tertentu, yaitu yang pertama dia harus ibu-ibu, artinya dia harus wanita. Kemudian yang kedua adalah menggunakan baju merah, gitu ya. Oke, kemudian sifat tertentu yang sama dari suatu himpunan ini harus didefinisikan secara tepat. Objeknya atau anggotanya harus tertentu atau disebut dengan well defined. Tadi ya, jadi objeknya memang harus terdefinisi dengan jelas. Objek-objek dalam suatu himpunan ini mestilah berbeda. Artinya tidak terjadi pengulangan penulisan objek yang sama. Jadi pada saat kita menuliskan suatu kumpulan atau himpunan, maka ini objek-objek yang ada di dalam suatu himpunan tersebut ini harus berbeda. Contohnya adalah misalkan ketika kita menuliskan sebuah himpunan atau kumpulan anggota dari A yang terdiri dari A, C, A, B, D, C. Nah, di sini kita lihat bahwa A-nya diulang. Ya, terjadi pengulangan penulisan. Maka anggota-anggota yang tadi saya sebutkan ini bisa dipandang sebagai A, C, B, D saja karena tidak boleh terjadi pengulangan penulisan objek yang sama. Kemudian urutan objek dalam suatu himpunan ini tidaklah dipentingkan. Mau siapa duluan atau siapapun belakangan itu tidak penting. Contohnya adalah dalam penulisan himpunan 1, 2, 3, 4 dan 2, 1, 4, 3 ini kan anggotanya sama. Jadi siapapun yang ditulis terlebih dahulu itu tidaklah penting. Pada saat anggota dan jumlahnya sama, yaitu kita nyatakan sebagai himpunan yang sama. Oke, nah saya sajikan beberapa contoh kumpulan ya, beberapa contoh dari kumpulan. Ini ada kumpulan bilangan asli ganjil, kemudian kumpulan perguruan tinggi kesehatan, kumpulan mahasiswa prodi radiologi, kumpulan mahasiswa dengan tinggi di atas 160 cm, kumpulan makanan lezat, kumpulan mahasiswi cantik, kumpulan anak pintar, kumpulan mahasiswa berambut panjang. Nah, dari contoh-contoh kumpulan-kumpulan ini, kira-kira mana saja sih yang termasuk ke dalam himpunan dan mana saja yang bukan termasuk himpunan? Karena sekali lagi, tidak setiap kumpulan itu bisa kita nyatakan sebagai himpunan. Ingat, himpunan itu objek-objeknya harus terdefinisi dengan jelas. Oke ya. Jadi, kalau dari ke-8 contoh yang saya ungkapkan tadi mengenai kumpulan, maka kita bisa kategorikan bahwa yang sebelah kiri ini merupakan kumpulan yang merupakan himpunan, sedangkan yang kanan itu merupakan kumpulan yang bukan merupakan himpunan. Jadi, kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena untuk yang sebelah kiri itu definisinya sudah jelas. Kumpulan bilangan asli ganjil. Bilangan asli dan ganjil itu sudah definisi yang jelas. Kemudian kumpulan perguruan tinggi kesehatan. Perguruan tinggi begitu banyak di Indonesia. Tapi kita definisikan secara jelas khusus untuk yang kesehatan saja. Kemudian kumpulan mahasiswa prodi radiologi.
Mahasiswa di seluruh dunia juga banyak, tapi kita definisikan, kita batasi untuk prodi radiologi saja. Begitupun dengan kumpulan mahasiswa dengan tinggi di atas 160 cm. Kita tahu mahasiswa ada yang pendek, ada yang tinggi, dan ini kita batasi untuk tingginya di atas 160 cm. Itu sudah jelas definisinya. Tapi untuk yang sebelah kanan, kumpulan makanan lezat. Nah, definisi lezat di sini menurut siapa? Gitu ya. Kadang satu orang menyebutkan lezat, satu orang yang lagi itu tidak lezat. Jadi untuk ukuran lezat atau di sini mahasiswa cantik, ukuran pintar, ukuran rambut panjang itu masih relatif gitu ya. Definisinya akan menjadi absurd dari satu orang berdasarkan satu orang dan orang lain gitu ya. Jadi definisinya ini masih bisa berbeda gitu ya. Tapi jelas kalau tadi untuk bilangan asli ganjil ya sudah siapapun pasti akan melihat bahwa yang ganjil itu ya diantaranya adalah 1, 3, 5, 7, dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau untuk cantik itu relatif ya. Menurut si A itu cantik, tapi menurut si B itu tidak. Gitu ya. Jadi sudah dapat dibedakan mana kumpulan yang merupakan himpunan dan mana kumpulan yang bukan merupakan himpunan. Jadi ingat sekali lagi bahwa tidak semua kumpulan itu bisa dikategorikan sebagai himpunan. Definisinya harus jelas. Oke? Selanjutnya adalah keanggotaan himpunan dan kardinalitas. Suatu himpunan dinyatakan dengan huruf kapital, seperti A, B, C, D, dan lain-lainnya, tapi ingat catatannya adalah penulisannya harus huruf kapital. Kemudian untuk menyatakan himpunan itu sendiri dinotasikan dengan tanda kurung kurawal atau aqualade. Saya yakin teman-teman juga sudah paham bahwa memang simbol suatu himpunan itu biasanya dinyatakan dengan huruf besar. Kemudian untuk anggota-anggotanya itu biasanya diberikan tanda kurung kurawal di awal dan di akhir ya, kurung tutup dan kurung bukanya. Kemudian selanjutnya adalah objek yang dibicarakan dalam himpunan tersebut itu dinamakan anggota atau istilah lainnya elemen, unsur, atau anggota himpunan. Dan biasanya untuk anggota-anggota himpunan ini dinyatakan dengan huruf kecil, misalnya A, B, C, D, dan lain-lainnya, tapi memang penulisannya harus dengan huruf kecil. Jadi bedakan ya, kalau untuk penyimbolan himpunan itu dinyatakan dengan huruf besar, huruf kapital, kemudian anggota-anggotanya itu biasanya dinyatakan dengan huruf kecil. Selanjutnya adalah sebagai tanda keanggotaan itu biasanya dinotasikan dengan dengan simbol E ya, atau biasa kita singkat dengan elemen mungkin ya. Nah, sedangkan tanda bukan anggota ini dinotasikan dengan simbol elemennya tapi diberikan tanda coret ya. Kemudian banyaknya anggota dari suatu himpunan itu yang dimaksud dengan kardinal atau bilangan kardinal dari himpunan tersebut. Jadi kalau misalkan kita punya suatu himpunan, nah ada berapa nih anggotanya? Kita hitung saja. Maka kalau misalkan jumlah anggotanya ada 6, oke, berarti bilangan kardinalnya adalah 6. Kalau misalkan jumlah anggotanya itu ada 10, berarti itu bilangan kardinalnya ada 10. Jadi tanpa melihat anggotanya itu apa gitu ya, tapi kita hanya melihat berapa jumlahnya, itu yang dimaksud dengan bilangan kardinal gitu ya. Oke, contohnya adalah untuk penyimbolan bila A merupakan elemen dari himpunan A, sedangkan B kecil ya, bukan elemen dari himpunan A, maka dapat kita tuliskan sebagai A elemen dari A, B bukan elemen dari A. Ya, jadi ini untuk tanda keanggotaan. Jadi sebagai tanda keanggotaan kita berikan notasi atau simbol E sebagai elemennya atau tanda keanggotaannya. Sedangkan yang
bukan merupakan keanggotaan, itu kita simbolkan dengan E tapi dicoret. Gitu ya. Kemudian, nah tadi untuk banyaknya jumlah anggota atau yang disebut dengan bilangan kardinal, contohnya adalah kalau kita punya sebuah himpunan yang isinya A, B, C, D, E, dan F, maka kita bisa bilang bahwa bilangan kardinal A itu ditulis dengan notasi N dalam kurung A, atau A-nya diberikan tanda mutlak di samping kanan kirinya, maka itu jumlahnya itu bilangan kardinalnya adalah 6. Oke. Nah, sekarang bagaimana untuk penulisan himpunan? Dari tadi kita lihat beberapa contoh bahwa katanya untuk menyatakan suatu himpunan itu biasanya diberikan tanda kurung kurawal. Tapi betul memang, tapi isinya itu ada beberapa cara bagaimana cara menuliskan anggota-anggota himpunan. Di sini ada beberapa cara untuk menyajikan atau menampilkan atau menuliskan anggota-anggota himpunan, yaitu yang pertama ada cara tabulasi, yang kedua ada cara pencirian atau deskriptif, yang ketiga adalah simbol-simbol baku, kemudian yang keempat melalui diagram Venn. Kita bahas satu-satu. Untuk yang pertama yaitu dengan cara tabulasi atau tabular form. Cara tabulasi ini bisa juga disebut sebagai cara pendaftaran atau roster method, atau juga bisa disebut sebagai enumerasi, yaitu dengan menuliskan semua elemen himpunan tersebut satu persatu di dalam kurung kurawal. Nah, contohnya adalah A, misalkan A kita punya bilangan mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Atau misalkan kita punya B, yaitu 0, 1, 4, 9, 16, dan seterusnya sampai 100. Atau misalkan C, yaitu isinya adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan seterusnya. Jadi untuk cara tabulasi di sini, kita menyebutkan satu persatu anggota-anggotanya atau kita menuliskan semua elemen-elemen himpunan tersebut satu persatu di dalam kurung kurawal. Gitu ya. Kemudian untuk cara yang kedua yaitu cara pencirian atau deskriptif atau disebut juga sebagai set builder form, yaitu adalah bisa dikenal pula sebagai rule method atau cara aturan atau disebut juga metode pembentuk himpunan. Nah, biasanya penyajian anggota himpunannya ini dilakukan dengan mendefinisikan suatu aturan atau rumusan yang merupakan batasan bagi anggota-anggota himpunannya. Sebagai contoh adalah misalkan kita punya aturan bahwa A itu adalah himpunan bilangan cacah yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Nah, kalau ada pertanyaan atau pernyataan atau aturan seperti itu bahwa A merupakan himpunan bilangan cacah yang lebih dari 1 dan kurang dari 8, maka kalau kita sajikan dalam cara tabulasi ya, dengan cara tabulasi yang pertama tadi, maka kita bisa menuliskannya sebagai A sama dengan kurung kurawal, kemudian kita tulis anggotanya dari 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Itu cara tabulasi. Tapi, jika kita tuliskan atau sajikan dengan menggunakan metode deskripsi atau pencirian, maka kita bisa menuliskannya A sama dengan kurung kurawal X sedemikian sehingga X itu berada di antara 1 dan 8, di mana X itu merupakan bilangan cacah. Ya. Jadi di sini hanya aturannya atau metode pembentukan himpunan saja yang ditulis. Tidak dijabarkan satu persatu seperti cara tabulasi yang tadi.
Oke. Yang ketiga, untuk penulisan himpunan, kita juga bisa menggunakan simbol-simbol baku. Ada beberapa simbol baku yang bisa menyatakan suatu himpunan yang biasanya disajikan dengan menggunakan huruf kapital dan dicetak tebal. Jadi untuk simbol-simbol baku ini adalah merupakan simbol-simbol yang memang sudah dibakukan untuk mewakili beberapa jenis himpunan. Sebagai contoh adalah misalkan jika kita menemukan simbol baku N, maka itu artinya himpunan bilangan asli. Kalau kita jabarkan ke cara tabulasi, himpunan bilangan asli itu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian simbol yang kedua adalah P. P ini bisa mewakili himpunan bilangan bulat positif. Ya. Sedangkan kemudian Z itu menyatakan himpunan bilangan bulat. Q itu himpunan bilangan rasional. R himpunan bilangan real. Dan C itu himpunan bilangan kompleks. Jadi simbol-simbol baku dari N, P, Z, Q, R, dan C ini memang simbol-simbol yang sudah disepakati untuk dan dibakukan untuk mewakili himpunan-himpunan yang tadi disebutkan, mulai dari bilangan asli, bilangan bulat positif, bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan real, dan bilangan kompleks. Ya. Kemudian yang keempat, kita juga bisa menyatakan atau menuliskan himpunan ini melalui diagram Venn. Di mana dalam diagram Venn kita menuliskan himpunan semesta yang disimbolkan dengan S, yang kemudian digambarkan dengan persegi panjang. Kemudian di dalamnya ada himpunan lain yang digambarkan dengan lingkungan tertutup sederhana atau biasanya lingkaran kecil. Di mana anggota-anggotanya nanti digambarkan dengan noktah, baik itu berada dalam lingkaran yang tadi ataupun di luar lingkaran. Yang jelas si anggota-anggotanya ini atau si noktah-noktah yang menggambarkan anggota-anggotanya ini berada dalam himpunan semesta atau di dalam persegi panjang tadi. Nah, contohnya adalah seperti ini, gitu ya. Misalkan di sini ada himpunan semestanya, ini yang dikotaki persegi panjang yang dikotaki, di mana isinya itu adalah mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, 0 ya, mulainya dari 0. Kemudian di dalamnya itu ada himpunan lain yang digambarkan dengan lengkungan tertutup sederhana, yaitu A dan B. A ini isinya adalah 1, 2, dan 5, sedangkan B ini isinya 3, 4, 7, 8. Nah, lengkungan-lengkungan A dan B ini merupakan himpunan lainnya di samping dengan himpunan semesta. Selanjutnya, kita akan bahas macam-macam himpunan. Yang pertama, ada yang namanya himpunan kosong. Suatu himpunan bisa dikatakan sebagai himpunan kosong jika dan hanya jika NA-nya atau bilangan kardinalnya sama dengan 0. Himpunan kosong dilambangkan dengan simbol ini. Dibacanya pi. Jadi himpunan kosong dilambangkan dengan pi. Karena bilangan kardinal dari pi sama dengan 0, maka himpunan tidak mempunyai anggota. Sehingga di dalam kurung kurawalnya ini tidak ada satupun anggota atau 0 saja. Sebagai contoh, misalkan kita punya sebuah himpunan A, di mana A ini merupakan himpunan mahasiswa TRO angkatan 2020-2021 yang mempunyai tinggi badan di atas 3 meter. Nah, secara logika, tidak ada satupun mahasiswa yang memiliki tinggi badan di atas 3 meter. Sehingga kita bisa menyatakan bahwa NA itu sama dengan 0. Atau
A ini merupakan himpunan kosong. Selanjutnya adalah misalkan kita punya himpunan B, di mana B ini isinya adalah X, sedemikian sehingga X ini di antara 6 dan 7, yang mana X-nya merupakan bilangan bulat. Coba, apakah ada bilangan bulat antara 6 dan 7? Sudah pasti tidak ada. Sehingga kita bisa menyatakan bahwa B ini merupakan himpunan kosong. Atau contoh lain adalah kita punya sebuah himpunan C di mana anggotanya adalah X, sedemikian sehingga X ini adalah bilangan prima kelipatan 6. Ya, tidak ada satupun bilangan prima yang kelipatan 6. Maka otomatis kita bisa menyatakan bahwa si C ini merupakan himpunan kosong. Selanjutnya yang kedua adalah himpunan semesta. Definisinya adalah himpunan semesta atau simbolnya S adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta dari suatu himpunan tertentu tidaklah tunggal, tapi bisa jadi itu lebih dari satu. Contoh, kita punya sebuah himpunan A di mana anggotanya adalah A, B, dan C. Maka himpunan semesta dari A antara lain adalah misalkan S1-nya adalah ABC. Bisa jadi si semesta dari himpunan A tadi adalah memiliki anggota yang sama. Ya, boleh sama jumlah anggotanya asal tidak boleh lebih sedikit dari himpunan A. Ya, jadi si S ini, semesta ini adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Sekarang kita lihat di S1, ABC ini merupakan anggota si A. Maka si S1 ini memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Nah, kemudian tadi dikatakan bahwa himpunan semesta ini mungkin lebih dari satu. Selain S1 atau semesta pertama yang isinya ABC, bisa jadi semestanya pun ada A, B, C, D. Atau bisa jadi A, B, C, D, E. Bisa jadi A, B, C, D, E, F. Gitu ya. Yang penting, si semesta ini memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Karena tadi kita sedang berbicara mengenai himpunan A, di mana anggotanya ABC, maka si semesta ini harus merupakan himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Bisa sama, bisa juga lebih banyak. Yang jelas tidak boleh lebih dari sedikit. Jadi suatu himpunan bisa merupakan himpunan semesta bagi himpunan tertentu asalkan semua anggota dari himpunan tertentu itu menjadi anggota dari himpunan semesta. Selanjutnya kita akan bahas mengenai relasi antar himpunan. Relasi antar himpunan di sini ada 6 buah relasi. Yang pertama dari himpunan yang sama, kemudian himpunan bagian, himpunan lepas, himpunan bersilangan, himpunan ekivalen, dan himpunan kuasa. Yang pertama, himpunan yang sama. Misalkan kita memiliki dua buah himpunan, A dan B. Nah, A dan B ini bisa dikatakan sama dengan dilambangkan A sama dengan B. Ini jika dan hanya jika setiap anggota di A merupakan anggota di B. Dan juga setiap anggota di B merupakan anggota di A. Jadi, kalau seperti itu berarti kedua anggota yang dimiliki himpunan A dan B ini keduanya sama. Contohnya, A ini merupakan himpunan yang memiliki anggota 0, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, dan 8. Sedangkan B ini memiliki anggota X sedemikian sehingga X kurang dari 9, di mana X merupakan bilangan cacah. Nah, coba kalian pikirkan bahwa bilangan cacah yang kurang dari 9 itu apa saja? Ya sudah pasti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Artinya anggota B itu sama dengan anggota A. Bisa dikatakan setiap anggota di A merupakan anggota B, begitupun setiap anggota B merupakan anggota A. Ya, jadi kita bisa tuliskan A sama dengan B. Kemudian yang kedua adalah himpunan bagian. Suatu himpunan, misalkan kita punya himpunan A, dikatakan himpunan bagian dari B dengan lambang seperti ini. Jadi A himpunan bagian dari B jika dan hanya jika setiap anggota di A ini merupakan anggota di B. Jadi setiap anggota di A merupakan anggota di B. Sehingga kalau kita nyatakan dalam diagram Venn, maka bentuknya seperti ini. Setiap anggota A ini merupakan anggota B. Misalkan, kita punya himpunan A, B, C yang merupakan himpunan bagian A, B, C, D. Kita bisa analogikan bahwa A, B, C itu adalah himpunan A, sedangkan A, B, C, D ini merupakan himpunan B. Sehingga kita bisa menyatakan bahwa A merupakan himpunan bagian dari B. Atau ini bisa juga kita tuliskan seperti ini. Ininya dibalik. Ya, kalau yang sebelah kiri ini disebutnya adalah subset, sedangkan kalau kita balik B dulu yang pertama disebut, ini yang disebut dengan superset. Gitu ya. Selanjutnya adalah himpunan lepas. Apa yang dimaksud dengan himpunan lepas? Himpunan A dan B dikatakan lepas atau disjoin jika dan hanya jika tidak terdapat anggota bersama pada keduanya. A dan B dikatakan lepas jika A irisan B-nya itu merupakan himpunan kosong. A irisan B itu merupakan himpunan kosong. Ingat, himpunan kosong ini adalah yang tidak memiliki anggota satupun. Sehingga kita bisa nyatakan dalam diagram Venn bahwa A dan B ini tidak ada irisan satu sama lainnya. Mereka berdiri satu sama lain sendiri-sendiri. Ya, kemudian selanjutnya adalah himpunan bersilangan. Bisa dikatakan A bersilangan dengan B jika dan hanya jika A iris B itu tidak atau bukan merupakan himpunan kosong. Jadi A iris B ini bukan himpunan kosong. Artinya ada anggota yang merupakan irisan himpunan A dan himpunan B. Gitu ya. Contohnya, jika kita nyatakan dalam diagram Venn, maka ada irisan antara A dan B. Nah, ini daerah yang di tengah ini merupakan daerah irisan antara A dan B. Dan tentu saja ini harus memiliki anggota. Karena tadi dinyatakan bahwa A iris B ini tidak boleh sama dengan Pi atau tidak boleh sama dengan himpunan kosong. Selanjutnya adalah himpunan ekuivalen. A ekuivalen dengan himpunan B dilambangkannya seperti ini. Jadi A ekuivalen dengan B jika dan hanya jika banyak anggota A sama dengan banyak anggota B. Atau kita nyatakan NA sama dengan NB. Atau bilangan kardinal A sama dengan bilangan kardinal B. Contohnya adalah misalkan himpunan A ini memiliki anggota 1, 3, 5, 7, 9, 11. Sedangkan B
A, B, C, D, E, dan F. Jika kita lihat jumlah anggotanya, A ini ada 6 anggota, dan B pun memiliki 6 anggota. Artinya bilangan kardinal A ada 6, bilangan kardinal B ada 6. Tidak peduli isinya sama atau berbeda, yang kita lihat hanya jumlahnya saja, jumlah anggota. Sehingga jika jumlah anggotanya atau jumlah kardinalnya sama, maka kita bisa nyatakan bahwa A ekivalen dengan B. Selanjutnya, yang terakhir adalah himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A, ini lambangnya adalah PA atau kita sebut dengan power A. PA adalah suatu himpunan yang anggotanya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk di dalamnya adalah himpunan kosong dari himpunan A sendiri. Nah, contohnya adalah misalkan kita punya himpunan A, isinya adalah A, B, dan C. Kalau kita jabarkan ke dalam himpunan bagian, A himpunan bagian dari A kan, B himpunan bagian dari A kan, dan C pun himpunan bagian dari A. Kemudian AB itu juga merupakan himpunan bagian dari A, atau AC, atau BC, atau ABC itu juga merupakan himpunan bagian dari A. Dan jangan lupa kita harus memasukkan himpunan kosong dari himpunan A sendiri. Sehingga power dari A atau himpunan kuasa dari himpunan A kita bisa tuliskan adalah dari mulai himpunan kosongnya, kemudian A saja, B saja, C saja, AB, AC, BC, dan ABC. Maka dari himpunan kuasa dari himpunan A ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, selanjutnya adalah kita bahas operasi himpunan. Yang pertama, ada yang namanya irisan atau intersection. Ini sebenarnya sudah kalian pahami mengenai irisan dan tadi juga sudah disinggung bahwa irisan itu adalah isinya merupakan anggota yang sama dari beberapa himpunan. Kalau dilihat dari gambar ini, bahwa A dan B dia memiliki irisan yang berwarna ungu. Gitu ya. Jadi ada anggota-anggota himpunan dari keduanya yang memang dimiliki bersama. Definisinya, irisan dari A dan B ini dilambangkan dengan seperti ini ya, kalian juga sudah hafal, adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota dari A dan juga sekaligus anggota dari B. Nah, jadi yang daerah yang berwarna ungu ini, dia anggota A juga iya, anggota B pun iya. Gitu ya, itu yang dimaksud dengan irisan. Jadi, secara simbolnya atau secara definisinya, A iris B itu sama dengan X, di mana sedemikian rupa sehingga X ini anggota A dan X juga anggota B. Gitu ya. Ini merupakan definisi irisan. Kemudian yang kedua adalah gabungan. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, bahwa ada himpunan A dan juga himpunan B, pada saat kita gabungkan, maka seluruh yang warna orange ini merupakan anggota himpunan gabungan dari keduanya. Ya, jadi pengertiannya adalah gabungan antara himpunan A dan himpunan B, ini lambangnya seperti ini, adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Ya. Jadi, bedakan dengan irisan. Kalau tadi anggota A dan juga sekaligus anggota B, tapi kalau di sini kalimatnya adalah atau. Gitu. Jadi, tetap ada sebagian anggota himpunan B misalkan yang memang bukan anggota himpunan A. Begitupun anggota himpunan A yang memang bukan anggota himpunan B.
Tapi secara keseluruhan pada saat kita gabungkan, dia juga memiliki irisan. Tapi irisannya itu tidak disebutkan dua kali. Jadi milik bersama aja. Oke, jadi secara definisinya A gabung B itu sama dengan X sedemikian sehingga X ini elemen A. Jadi yang warna merah ini, warna orange ini, itu adalah anggota A atau X ini anggota B gitu ya. Ini secara definisinya. Kemudian yang ketiga adalah komplement. Nah, kalau komplement di sini bisa dilihat bahwa di himpunan semesta ini terdapat himpunan A. Tapi yang diarsir adalah bukan himpunan A. Namun yang diarsir ini adalah daerah yang di luar himpunan A. Jadi, komplement dari suatu himpunan adalah unsur-unsur yang ada pada himpunan semesta kecuali anggota himpunan tersebut. Jadi ini adalah himpunan semesta, kemudian di dalamnya ada himpunan. Nah, yang dimaksud dengan komplement ini adalah semua unsur-unsur atau anggota-anggota yang di luar himpunan A, tapi masih berada dalam lingkungan himpunan semesta gitu ya, kecuali yang ada di A ini. Yang kita tinjau adalah bukan A-nya, tapi anggota-anggota yang ada di luar A. Jadi simbolnya adalah A aksen ya, kalau komplemennya itu adalah A aksen, yaitu X, demikian sehingga X itu anggota semesta. Jadi si X yang diarsir ini adalah anggota semesta, dan X ini bukan anggota A. Gitu. Jadi anggota A ini dikecualikan. Kemudian yang keempat adalah selisih himpunan. Nah, bisa dilihat dari gambar bahwa kalau misalkan kita memiliki himpunan A, kemudian juga ada himpunan B, maka ada daerah yang memang dikurangi ya dari A ini. Artinya A dikurangi dengan B, maka ada bagian kecil dari anggota A ini yang terambil sama si B. Itu yang dimaksud dengan selisih. Selisih dari A dan B ini dilambangkan seperti biasa kalau selisih lambangnya minus. A selisih B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota dari himpunan A, tetapi bukan merupakan anggota himpunan B. Jadi kalau dia ada di sini nih, misalkan di sini ada noktah, dia tuh sebenarnya anggota A, tapi dia sudah keambil sama si B. Jadi ini merupakan anggota dari A, tetapi bukan merupakan anggota di B. Sehingga lambangnya adalah A selisih B atau A min B ini sama dengan X, sedemikian sehingga X ini anggota A dan X itu bukan anggota B. Jadi yang kita tinjau adalah yang diarsir hijaunya ini saja. Gitu ya. Setelah anggota-anggota dari A itu sudah diambil oleh si B. Nah, ini ada contoh dan beberapa catatan untuk untuk operasi himpunan yang tadi, keempat operasi himpunan dari mulai irisan, gabungan, komplement, dan selisih. Untuk yang pertama, irisan, tadi sudah dijelaskan bahwa pada saat ada himpunan A dan himpunan B, kemudian mereka saling beririsan. Ini nih, kalau disimbol di sini, A dan E ini merupakan irisan dari A dan B, maka akan berlaku catatan bahwa A iris B ini akan sama dengan B iris A. Kemudian A iris A iris B ini merupakan anggota dari A. Jadi si A dan E ini dia kan anggota A ya. Nah, ini juga A iris B, dia juga anggota B. Jadi, yang irisan ini dia termasuk anggota A, yang irisan ini pun dia anggota dari B. Itu catatan kedua. Kemudian catatan ketiga, bila A anggota dari B, A anggota dari B, maka A iris B sama dengan A. Kalau kita misalkan A merupakan bagian dari B, berarti seperti si B-nya lingkaran besar, kemudian A-nya merupakan himpunan bagian gitu ya.
maka A iris B-nya itu adalah A. Coba kalian nanti untuk mempelajari lebih dalamnya, kalian coba untuk mencari tahu lebih dalam. Untuk yang catatan 3 ya, dan kemudian yang keempat juga A irisan himpunan kosong, yaitu adalah himpunan kosong. Kalau A diiriskan dengan himpunan yang memang tidak memiliki anggota satupun, maka pasti hasilnya pun tidak ada satu anggota pun yang menjadi irisan. Atau A diiriskan dengan semesta, maka hasilnya adalah A, gitu ya. Nah, untuk 2 poin ini, jika kalian belum paham, silakan pelajari lebih lanjut. Kemudian untuk gabungan, ini adalah yang diarsir dari anggota himpunan A dan himpunan B, ini semuanya diarsir. Artinya di sini gabungan antara anggota A dan anggota B ini menjadi utuh gitu ya. Catatannya adalah A gabung B itu akan sama dengan B gabung A. Kemudian A ini merupakan bagian dari gabungan antara A dan B. Begitupun B ini merupakan bagian dari A gabungan A dan B. Secara logika betul ya, jadi kalau A ini ya udah pasti dia bagian dari keseluruhan, karena kita lihat yang diarsirnya adalah keseluruhan. Begitupun yang B, ini merupakan bagian dari keseluruhan. Kemudian, yang ketiga, bila A anggota dari B, tadi ya, seperti yang B-nya besar, kemudian A-nya di dalamnya, gitu ya. A bagian dari B, maka A gabung B itu akan sama dengan B. Yang keempat, A gabung himpunan kosong, maka ini akan menghasilkan A. Begitu pula A gabung S, ini akan sama dengan S. Semesta ya yang dimaksud S di sini. Kemudian selanjutnya untuk komplement. Untuk komplement tadi, jika ini adalah himpunan semesta dan di dalamnya ada sebuah himpunan A, maka yang dimaksud dengan komplementnya, komplement A ini adalah daerah yang di luar A. Jadi ini yang diarsir hijau. Contohnya misalkan, kita punya semesta bilangan cacah dari 0 sampai dengan 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan kita juga punya himpunan B 1, 3, 5, 7, 9. Maka komplement B-nya itu adalah yang selain B. Dari himpunan semesta ini, yang selain 1, selain 3, selain 5, selain 7, selain 9, itu yang dimaksud dengan komplement B. Artinya B aksen ini anggotanya adalah 0, 2, 4, 6, 8, dan 10. Kemudian yang terakhir adalah selisih. Ini adalah simbol diagram Venn untuk A min B. Jadi pada saat A-nya memiliki anggota A, B, C, D, E, F, kemudian diselisihkan dengan B yang memiliki anggota A, E, G, maka otomatis A dan E-nya ini sudah keambil. Sehingga selisih A dan B-nya ini hanya yang diarsir warna hijau, yaitu B, C, D, dan F. Ya. Dan catatannya adalah A min B itu merupakan anggota dari A. Nah, lihat saja ini yang diarsir warna hijau, ini udah otomatis ini merupakan bagian dari A. Kemudian A min B ini tidak akan sama dengan B min A. Jadi jangan disamakan ya, kalau untuk gabungan, untuk irisan ini bisa ditukar-tukar. A iris B sama dengan B iris A, atau A gabung B sama dengan B gabung A. Tapi kalau untuk selisih ini akan beda hasilnya. A min B ini tidak sama dengan B min A. Ya, jika A-nya tidak sama dengan B. Jadi kalau kalau himpunan A itu tidak sama dengan B, maka ini berlaku. Bagaimana kalau A sama dengan B? Ya kalau A dikurangi B dengan nilai B-nya sama dengan A, ya sudah otomatis ini adalah himpunan kosong. Ini juga himpunan kosong kalau A-nya sama dengan B.
Tapi jika A-nya tidak sama dengan B, maka ini tidak berlaku. A min B sama dengan B min A. Kemudian catatan yang ketiganya adalah bila A himpunan bagian dari B, maka A min B itu sama dengan himpunan kosong. Kenapa? Jika A anggota bagian dari B, berarti kan A ini lebih kecil daripada B. Yang kecil dikurangi yang besar, maka itu nanti tidak ada anggota yang tersisa. Sehingga kita bisa simpulkan A min B itu adalah himpunan kosong. Dan jika ditukar nih B dikurangi A atau B diselisihkan dengan A, maka hasilnya itu adalah merupakan himpunan bagian dari B. Kemudian bahasan yang ketujuh adalah sifat-sifat operasi pada himpunan. Jadi ada yang namanya sifat identitas. Kalau sifat identitas itu adalah ketika himpunan A digabung dengan himpunan kosong, maka sudah pasti otomatis hasilnya adalah himpunan A. Kemudian yang kedua ada sifat dominasi, yaitu jika A diiriskan dengan himpunan kosong, maka hasilnya adalah himpunan kosong. Yang ketiga adalah sifat komplement. A digabung A komplement itu pasti sama dengan S. Selanjutnya, sifat idempoten. A digabung dengan A itu akan sama dengan A. Jadi, kalau secara matematis, kalau satu digabung dengan satu kan hasilnya 2, tapi beda halnya dengan himpunan. Kalau A digabung dengan A, ya sudah hasilnya pun tetap A. Kemudian yang selanjutnya adalah sifat penyerapan. Jadi, A digabung dengan hasil irisan antara A dan B, ini akan menghasilkan A. Kemudian sifat komutatif, kalau A digabung dengan B, ini bisa ditukar ya, itu sama dengan B digabung A, atau A iris B juga bisa ditukar sama dengan B iris A, tinggal ditukar posisinya, ini hasilnya akan sama, itu namanya sifat komutatif. Kemudian sifat asosiatif, A digabungkan dengan B gabung C, ini sama aja dengan A gabung B dulu yang dikerjakannya, baru digabung dengan C. Begitupun untuk yang irisannya, A diiriskan dengan B iris C, itu sama saja jika A iris B dulu yang dikerjakan, baru diiriskan lagi dengan C. Itu sifat asosiatif. Kemudian yang terakhir adalah sifat distributif. Sifat distributif, A gabung B iris C, itu akan sama dengan A gabung B diiriskan dengan A gabung C. Begitupun A iris B gabung C ini akan sama dengan A iris B digabungkan dengan A iris C. Nah, sekarang kita mulai latihan untuk mengerjakan soal-soal. Tapi kita pindah ke Google Classroom. Nanti di Google Classroom soalnya akan di-upload, kemudian kalian lanjutkan untuk mengerjakan soal-soal latihan. Demikian untuk paparan materi himpunan. Silakan pelajari lebih lanjut dan silakan juga untuk melakukan banyak latihan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.